Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kang Azhar selaku host dan juga Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Rasulullah, Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu kembali dengan tentu kitab yang baru ya, karena kemarin kita sudah selesaikan kitab yang sebelumnya dan kemudian kita akan masuk pada kitab baru yang judul terjemahnya itu adalah dasar-dasar kebangkitan, ya, bagaimana membangkitkan umat ya dari keterpurukan, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Al-Qasas ya, dari Libanon. Alhamdulillah kitab ini sebenarnya kalau kemudian kita nanti telaah ya, walaupun sebelum ke situ nanti karena ini masih dalam suasana Syawal ya, saya juga sampaikan doa ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya, siyamana wa siyamakum qulu amin wa antum bi khairin minal ayatin wal faizin, dan batin ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda, menerima ya amal-amal soleh kita ya selama bulan Ramadan kemarin, dan bulan Syawal ini mudah-mudahan menjadi satu kesempatan bagi kita untuk semakin optimalkan ya amal-amal kita. Nah, saya masuk ke kitab ini ya sebagai pengantar, mungkin nanti seperti biasa nanti kita akan detailkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi deskripsi kitab ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, kitab ini ditulis itu pada tanggal 3 Rabiul Awal 1416 Hijriah ya, bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1995. Jadi kalau dilihat dari sisi waktu ya, kitab ini juga termasuk kitab yang sudah cukup lama gitu ya, tetapi yang menarik adalah bahwa kitab ini banyak sekali justru relevansinya dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi kitab ini sudah hampir boleh dibilang 29 tahun. Jadi ditulis oleh penyusunnya begitu ya, dan yang sekali lagi menarik ya, ini nanti adalah bahwa kitab ini sangat relevan sebenarnya ya, makanya saya kemarin rekomendasikan ini untuk kemudian nanti dikaji sebagai kelanjutan daripada kitab sebelumnya, yaitu Kaifa Hudimat Al-Khilafah. Nah, kalau kita lihat secara umum, saya tidak akan bahas untuk malam hari ini secara istilahnya detail begitu ya. Ini saya akan sampaikan secara umum saja, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian sudah membaca ya. Jadi kalau belum membaca nanti ada banyak hal ya, karena kitab ini ya, jadi ini saya juga perlu berikan titik tekan begitu ya. Jadi kalau Kaifah Hudimat Al-Khilafah itu sebenarnya coraknya itu adalah kitab yang menceritakan tentang bagaimana dinamika politik gitu ya. Jadi kalau kita sebagai seorang negarawan ya, maka kemudian kita diajak untuk memahami detail-detail dari peristiwa-peristiwa politik yang kemudian terjadi. Nah, bedanya kalau dengan kitab Ususun Nahdoh ini, bahasa Arabnya itu Ususun Nahdoh, kitab aslinya itu adalah kitab ini berisi pemikiran. Nah, gitu. Jadi berbeda nanti. Mungkin kalau nanti ada waktu untuk melengkapi, ya barangkali nanti kitab ketiga nanti kitabnya coraknya bisa jadi nanti kitab yang sifatnya fikih ya, gitu ya. Itu nanti saya sedang 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 saya coba cari kira-kira nanti yang relevan gitu ya. Ya paling tidak nanti kalau memungkinkan ya tiga kitab itu mungkin bagian daripada kontribusi yang saya bisa sharing kepada Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat rahimakumullah, untuk lebih menambah amunisi ya dalam konteks dakwah begitu kira-kira. Jadi kitab ini sekali lagi adalah kitab yang coraknya pemikiran. Jadi nanti ini tidak ada banyak
kalau dalam bahasa saya itu intrik-intrik politik, tidak ada kemudian cerita-cerita tentang bagaimana kemudian melakukan berbagai manuver-manuver politik sebagaimana yang sudah saya uraikan di kitab Kaifa Hudimat. Nah, makanya bisa dilihat di sini kenapa saya katakan coraknya itu adalah pemikiran. Dan nanti mulai kita masuk di pendahuluan, kemudian nanti kita akan bicara dengan para sejarawan dan falsafah kebangkitan. Jadi nanti memang ide utama tentang ini sebagaimana disampaikan di dalam judul Ususun Nahdoh ya memang dasar-dasar kebangkitan. Nanti ada yang salah, ada yang benar. Nah, gitu kira-kira yang benar itu seperti apa? Nah, itu nanti yang akan didetailkan. Kemudian falsafah kebangkitan dalam pemikiran Barat kontemporer. Ya, makanya ini nanti penting saya rekomendasikan buku pertama. Ya, ini saya nanti akan rekomendasikan, cuman saya tidak akan mungkin tulis secara khusus di dalam PowerPoint gitu ya. Tapi silahkan kalau mau dicatat nanti itu adalah yang terbaru, itu adalah kritik terhadap pemikiran Barat. Itu nanti relevan dengan falsafah poin ketiga ini ya dalam pemikiran Barat kontemporer. Nah, baru kemudian nanti Sirrul Nahdoh. Jadi apa itu rahasia kebangkitan? Kemudian nanti diuraikan di situ kebangkitan yang benar dan yang salah. Kemudian nanti akan diperbandingkan antara peradaban Islam ya dan peradaban Barat. Kemudian peradaban itu apa sebenarnya, gitu ya. Terus kemudian nanti akan disampaikan juga Islam yang ideologis itu seperti apa. Jadi ini memang betul-betul nanti kita diajak oleh penulis ya. Kebetulan saya pernah bertemu langsung ya dengan penulis kitab ini di tahun 2013 ya pada waktu itu ya memang luar biasa buku ini sebenarnya tipis tapi sebenarnya padat sekali. Padat itu maksudnya nanti kalau diuraikan itu akan banyak sekali referensi yang dibutuhkan gitu ya agar kemudian nanti kita lebih mudah gitu ya untuk memahami. Kemudian berikutnya itu adalah la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah adalah kaidah berpikir kaum muslimin. Nah, ini nanti akan dibahas karena sangat relevan dengan persoalan-persoalan kekinian sebenarnya nanti ya terkait dengan ada yang menyebut tentang dakwah tauhid dan segala macamnya kayak gitulah gitu ya. Kemudian Islam adalah sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, ini juga nanti akan sangat relevan begitu ya. Apalagi kemarin dari KPU sudah menetapkan ini ya presiden terpilih ya. Itu sebenarnya nanti akan menarik ya kalau kita karena ini sekali lagi ini konseptual ya. Jadi penawaran ya dalam konteks diskusi itu menjadi sangat penting gitu ya. Apakah misalnya makan siang gratis itu menjadi relevan misalnya gitu kan. Itu nanti bisa diurai ya apa sebenarnya yang mendasari karena kalau dalam konsep kapitalis itu there is no freelance justru terbalik tidak ada itu makan siang gratis gitu ya jadi kalau makan gratis itu pasti harus ada yang perlu untuk kemudian nanti dikritisi gitu. Nah kemudian yang ke berikutnya itu adalah kebahagiaan itu adalah meraih keridhaan Allah. Ini beberapa waktu yang lalu saya sempat dalam kaitannya dengan uh, konteks tema Palestina saya sampaikan terkait dengan hakikat kebahagiaan. Ya, karena hari ini tahun 2024 itu kalau kita lihat happiness index ya, global happiness index itu yang paling bahagia itu 10 besarnya itu adalah negara-negara yang lokasinya itu ada di Skandinavia. Jadi apakah itu nanti relevan nanti kita akan bahas bahkan termasuk di dalamnya itu entitas Zionis itu termasuk 10 besar yang bahagia gitu. Nah, apakah dengan menjajah itu menjadi bahagia itu bisa jadi pertanyaan menarik ya untuk kemudian nanti didiskusikan. Kemudian di situ ada ruh ya dan aspek ruhiyah ya. Kemudian nanti kebangkitan umat Islam itu dengan wahyu. Kemudian peradaban Islam itu terbebas ya dari peradaban yang lain, maksudnya dia zatian, dia independen. Kemudian masyarakat dan kebangkitannya ini juga sama nanti terkait dengan bagaimana proses kita memahami realitas masyarakat. Kemudian metode Rasulullah SAW ya dalam mengubah masyarakat, gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan diberikan satu gambaran stepping ya atau langkah-langkah ya yang itu nanti masuk kategori apa yang disebut dengan metode atau torikoh, begitu ya. Kemudian masyarakat Islam, pertarungan peradaban dan perang pemikiran. Nah ini nanti juga menarik ya terkait dengan relevansi dengan naik turunnya peradaban itu ya dalam konteks masyarakat ya itu memang akan senantiasa ada saatnya damai, ada saatnya kemudian perang, begitu ya. Ada saatnya nanti kemudian damai itu mungkin perangnya adalah bentuk pemikiran. Tapi ketika saat konflik ya perangnya perang fisik, begitu ya.
Nah, fenomena hari ini dengan berbagai dinamika politik, terutama yang ada di Timur Tengah, itu sebenarnya nanti memberikan gambaran kepada kita umat Islam itu tidak boleh hanya jadi penonton. Dan yang terakhir itu para penyeru perubahan antara yang ideologis dan pragmatis. Nah, ini nanti akan diberikan satu katakanlah pembeda gitu ya, jadi pejuang yang ideologis dengan yang sifatnya pragmatis begitu ya. Nah, eh, kita lihat mulai masuk ke aspek pengantar dulu ya. Jadi catatan pertama, saya ada 3 catatan di dalam pengantar ini. Seperti yang saya sampaikan, jadi buku ini relate ya dengan buku sebelumnya. Itu yang poin pertama saya. Jadi tentang Kaifah Hudimat Al-Khilafah. Jadi kalau yang sudah pernah mengikuti kajian Kaifah Hudimat Al-Khilafah sebelumnya, ya silakan nanti dibuka-buka lagi gitu ya, karena itu nanti juga akan terkait dengan apa namanya, setelah runtuhnya khilafah Islam yang terakhir ya tahun 1924 Masehi, maka terjadi upaya kebangkitan, tetapi banyak di antara ya mereka yang kemudian tidak sesuai dengan Islam. Nah, inilah pentingnya nanti apa kita mendiskusikan tentang kenapa kemudian judul utama yang disampaikan di dalam buku ini itu adalah tentang dasar-dasar dari kebangkitan atau asas-asas daripada kebangkitan. Ini catatan pertama dari buku ini. Kemudian yang kedua, yang menarik itu ya penulis buku ini itu memberikan highlight. Highlight ini semacam apa namanya poin-poin penting lah begitu ya dari naik turunnya posisi umat Islam sepanjang sejarah. Jadi hanya kurang lebih 2 atau 3 lembar saja begitu ya. Beliau ini merangkumkan begitu highlight poin-poin penting apa yang penting tentu saja untuk kemudian kita perhatikan sepanjang kurang lebih ya sejak zaman Rasul 632 sampai 1995 tentu saja saat buku ini ditulis begitu ya. Dan beliau kemudian juga mengajak umat untuk mentafakuri ya mengapa dan bagaimana fase sejarah ini kemudian terjadi. Jadi kenapa kemudian ada fasenya ketika umat Islam itu up gitu ya, ada di posisi puncak, ada saatnya kemudian umat Islam itu kemudian di posisi down, up and down gitu ya, di bawah, bahkan kemudian ketika ke bawah mau naik lagi ke atas juga rasa-rasanya tidak mudah begitu kira-kira. Ini catatan saya yang kedua. Nah, catatan yang kedua ini saya akan rincikan ya, karena beliau memberikannya hanya highlight saja. Intinya itu adalah beliau ingin menyampaikan bahwa eh, apa namanya politik luar negeri Islam itu memang basisnya dua gitu ya, dakwah dan jihad. Ya, dengan dakwah karena Islam itu adalah sebuah apa namanya daulah yang sifatnya mabdaiyah begitu ya. Maka kemudian dakwah itu ya tentu menjadi concern utama, dan untuk menjaga dakwah tentu saja harus ada jihad fisabilillah. Jadi kalau ada sebagian orang mengatakan Islam itu disebarkan Al-Quran di tangan kiri, kemudian pedang di tangan kanan, ya tidak ada masalah. Gitu. Apa yang salah dengan itu? Kalau ada yang macam-macam dengan Al-Quran, kalau misalnya diberitahu, dipelajari tentang Islam itu kemudian apa namanya tidak masalah, silahkan dipelajari. Tapi kalau kemudian dengan dakwah Islam malah digangguin orang, apalagi orangnya tentu saja apa namanya memiliki niat buruk, harus dilindungi. Jadi tidak boleh justru kemudian dibiarkan gitu. Karena Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan politik ditampar pipi kiri maka berikan pipi kanan. Itu sebuah sebuah apa namanya filosofi yang absurd ya yang ada di situ. Ya, nah maka dari sini kita akan bisa melihat dari urian itu saya coba berikan beberapa apa namanya data gitu ya. Jadi inti daripada dakwah itu adalah seruan kepada manusia untuk masuk Islam, meninggalkan kegelapan jahiliyah menuju terang cahaya Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sementara jihad itu adalah perang, kital, al-kital ya dalam konteks meninggikan kalimat Allah melawan orang kafir. Jadi jihad ini dilakukan untuk menghilangkan, menghalang dakwah. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa futuhat ya pembukaan daerah-daerah sepanjang sejarah Islam itu dianggap sebagai sebuah apa namanya penjajahan atau kolonialisme, saya kira itu sangat-sangat tidak relevan. Nah, kita lihat di gambar ini kita bisa melihat bagaimana kemudian proses dakwah itu dilakukan dari sejak zaman Rasul. Ini yang warna agak oranye, kemudian coklatnya coklat lebih muda ini zaman Khulafaur Rasyidin gitu ya, kurang lebih sekitar 30 tahun, dan yang warna tambahan ungu ini menunjukkan apa namanya ketika pemerintahan Umayyah gitu ya yang apa namanya melakukan satu proses futuhat. Jadi kekuasaan Umayyah itu dari sejak tahun apa namanya 660
satu ya sampai kemudian ke 750. Jadi hampir 89 tahun ya pada pada saat itu, dan itu adalah fase pertama. Nanti dilanjutkan dengan fase kedua yang ada di Andalusia, yang ada di sini ya, Eropa bagian, kalau kita lihat dari arah sini arah selatan ya. Berarti sampai kemudian nanti kita bisa melihat pergerakan di timur gitu ya. Jadi wilayah Umayyah yang pertama itu udah kita bisa lihat wilayahnya itu. Nah, masa Rasul ya itu Ghazwah, itu perang yang beliau ikuti itu sebanyak 27 kali selama 10 tahun. Jadi saya sering katakan di dalam data sirah itu 10 tahun 27 kali perang, itu berarti hampir setiap tahun itu 3 kali. Gitu. Paling tidak dua atau 3 kali. Begitu ya. Nah, 38 itu syariah. Syariah ini adalah ekspedisi militer tanpa beliau. Nah, maka jihad itu kita bisa lihat diantaranya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau Ahzab, Futuh Mekah, ya, perang Hunain, perang Tabuk, ya, dan seterusnya. Ini gambaran bahwa dinamika hidup ya begitu, gitu ya. Jadi kalau sekarang hari ini orang terlalu kebanyakan menelan virus-virus apa namanya liberalisme gitu dengan HAM dan segala macam peaceman dan seterusnya kayak gitu ya. Itu kita lihat sebenarnya adalah ketidakfahaman tentang realitas hidup. Karena realitas hidup itu tidak senantiasa dalam keadaan yang apa namanya senantiasa keadaannya damai. Maka kita senantiasa ingatkan bahwa ada satu adagium yang itu mewakili ya kondisi itu ya civis pacis parabellum. Jadi kalau Anda ingin damai ya Anda harus siap-siap perang. Itu adalah sesuatu yang sangat relevan. Kenapa? Karena ketika kemudian kita ingin damai tapi kemudian diserang orang ya sementara kita kemudian tidak siap untuk apa namanya melawannya ya kita akan menjadi sangat nanti ini apa namanya objek gitu ya, jadi bukan subjek begitu ya. Kemudian ketika uh, zaman daripada Khalifah Khulafaur Rasyidin ya Abu Bakar ya, kemudian kita melihat ya ada satu proses ya di mana kemudian beliau hanya temponya kurang lebih sekitar 2 tahun gitu ya, kemudian beliau mengirimkan pasukan apa melanjutkan sebenarnya jadi apa yang sudah dimulai oleh Rasul gitu ya, pasukan Usamah bin Zaid kemudian perang melawan orang-orang murtad ya yang kemudian apa namanya nanti terkenal dengan perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab misalnya ya, kemudian perang ke Damaskus gitu ya, kemudian ke Palestina, Yordania, ke Hims ya, sampai kemudian pasukan kaum muslimin ya saat itu 12.000 orang dengan cadangan 6.000. Sedangkan pasukan Romawi pada waktu itu jumlahnya sampai 240.000. Jadi ini sebenarnya data-data yang memberikan satu inspirasi yang luar biasa bahwa umat Islam itu terbiasa di posisi yang di apa namanya istilahnya dianggap remeh gitu. Tapi faktanya justru kemudian yang diremehkan itulah yang kemudian memberikan kejutan-kejutan gitu ya. Jadi itu sepanjang sejarah ya, kemudian masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ya kurang lebih sekitar hampir 10 tahun ya, di barat itu ada perang Yarmuk ya menaklukkan Damaskus, kemudian melakukan Baitul Maqdis ini yang saya kira penting dalam kaitan dengan Palestina. Kemudian sampai di daerah Mesir ya, Tarablis ya, Tripoli Libanon, jadi bukan Tripoli apa namanya ini ya Libya ya. Nah, kemudian di timur itu ada perang-perang yang terkait dengan uh, apa namanya Futuhat ya di Qadisiyah ya, kemudian ada perang Madain, ada Nawahan ya sampai kemudian dibukanya Persia yang kemudian menjadi gambaran bagaimana kemudian kekuatan umat Islam waktu itu sangat sangat luar biasa begitu. Kemudian masa khalifah yang ketiga Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu ya, kurang lebih beliau juga hampir sama sekitar 10 tahun ya di barat terus dilanjutkan ya mulai dari apa namanya wilayah Mesir, Siprus ya, kemudian satu Sawari, perang laut pertama melawan Romawi, kemudian di timur itu ada perang Farghana ya, ada perang di Kabul ya, di Sungai Hindustan ya, Jurjan, Khurasan ya. Nah, pada masa Khalifah Ali ya karamallahu wajah, beliau hanya memerintah kurang lebih ya sekitar 5 tahun ya, jadi tidak banyak penaklukan karena ada banyak apa banyak persoalan dalam negeri yang kemudian harus di apa namanya dilakukan. Tapi pada saat itu bentangan luas umat Islam ya tentu saja terakhir adalah pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang tadi di apa namanya bagian awal sudah saya uh, apa sebutkan tadi itu. Kemudian masa Khilafah Umayyah ya yang pertama ya antara kurang lebih tahun 661 sampai 749 begitu ya. Itu pusatnya pada saat itu dipindahkan dari Madinah ke Damaskus begitu ya. Di barat itu terjadi
berbagai upaya ya, termasuk dalamnya membuka ini ya Konstantinopel, tapi belum belum berhasil waktu itu ya, dengan 1.700 kapal begitu ya, sampai kemudian di daerah Rhodesia, Kreta ya, di daerah-daerah yang kita kenal sekarang ini dekat dengan wilayahnya Italia gitu ya. Jadi kalau Anda pernah ini mungkin uh, apa nanti mau ini apa namanya membaca seputar apa daerah-daerah Italia ya, bagian-bagian yang paling dekat dengan laut ya, yang arah ke selatan itu banyak sekali bersinggungan ya sejarahnya. Ya, kemudian di timur itu ada di Takharistan, ada Sagot ya, Samarkand dan Bukhara ya, dari ini tempat kelahirannya Imam Bukhari, gitu di Fargona ya, Khwarizm ya, Surasana ya, kemudian Syasi ya, kemudian khusus ya di kekhilafahan Walid bin Abdul Malik ya, beliau kemudian luar biasa dengan menaklukkan Andalusia pada saat itu melalui Panglima Musa bin Nusayr ya, yang ini yang kemudian membuka jalan ya nanti dan apa bersama dengan Panglima Torik bin Ziyad begitu ya untuk masuk ke Eropa. Ya, kemudian melalui Panglima Maslamah bin Abdul Malik, beliau menaklukkan Romawi ya di Amuria. Amuria ini di dekat Turki ya, saat ini. Ya, kemudian penaklukan Sisilia. Nah, ini Sisilia ini kita tahu tadi pulau salah satu yang nanti terkenal dengan apa namanya mafianya ya. Kalau kalau dalam dalam konteks Italia itu dulu apa pernah ada dalam kekuasaan Islam begitu ya. Jadi kalau Anda mau traveling sebenarnya ya pilihannya sangat banyak. Ya, jadi bukan hanya sekedar apa namanya setelah umroh misalnya atau haji misalnya ya, itu tidak hanya di apa di satu tempat, banyak sekali tempat kalau Anda menguasai data-data ini. Ya, sampai kemudian digambarkan di situ sampai perbatasan Cina ya yang sudah dibuka ya, dan itu dilakukan melalui Panglima Muhammad bin Qasim. Jadi kalau sekarang ini ada isu terkait dengan Uighur dan seterusnya, itu sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses yang begitu panjang. Nah, ini masa Umayyah yang pertama ya, wilayahnya kita bisa lihat sampai pada wilayah di sini ya. Jadi kalau kita lihat sampai di Pulau Kreta, sampai di Sisilia di sini, Anda bisa lihat bagaimana kemudian apa Italia ada di sini gitu, Rome ya yang ada ya, yang kemudian nanti menggantikan kekuasaan daripada Romawi. Kemudian ini yang Umayyah pertama sampai di titik ini. Nah, Umayyah yang kedua itu kemudian nanti masuk yang kita kenal tadi tadi dengan wilayah yang sekarang disebut Spanyol itu, yaitu dulu wilayahnya Andalusia. Nah, ini kita lihat warna hijau ini khilafahan di seluruh Andalusia. Nah, setelah itu kemudian nanti menjadi apa namanya Taifah. Jadi apa ada satu apa namanya satu istilahnya apa pecahan-pecahan begitu kira-kira ketika terjadi berbagai kelemahan internal kaum muslimin. Nah, kemudian pada fase khilafah Murabitun ya pada pada saat itu di sela-sela itu ada perang Zalakoh ya, ada Sultan Yusuf ya bin Tasyafin yang mengalahkan Raja Franco dan menyatukan Andalusia kembali tadi itu. Nah, kemudian usaha itu dilanjutkan oleh putranya Ali bin Yusuf yang kemudian mengalahkan pasukan Kristen Spanyol ya di perang Iklisi ya, ini kisaran tahun 1108 ya Masehi gitu ya. Kemudian masa khilafah Abbasiyah yang kedua maaf yang pertama ya, pusatnya waktu itu dari Damaskus digeser ke Baghdad begitu ya, itu adalah penaklukan Herakli ya dari Romawi, yaitu Kaisar Nakfur ya, jadi Nicephorus yang kemudian terkenal quote ya dari apa namanya Harun ar-Rasyid ya, itu adalah bahwa kesombongan dari Nakfur tadi itu yaitu itu dibahas dengan bahasa yang lugas dari Harun Amirul Mukminin kepada Nakfur anjing Romawi. Jadi bahasanya sudah langsung untuk poin di situ. Saya telah membaca suratmu, wahai anak wanita kafir. Sedangkan jawabannya adalah apa yang akan engkau lihat, bukan yang engkau dengar. Nah, gitu. Jadi ini perang apa opini ya, perang urat saraf ya kalau dalam dalam konteks ini. Kemudian masa Khilafah Abbasiyah yang kedua, ya pusatnya masih di Baghdad. Pada saat itu 400 tahun ada perang Malaz Creek ya, melawan Romawi. Ya, kemudian perang ini antara Alip Arslan ya melawan tentara Romawi dan mengusir Romawi di Asia Kecil. Jadi di situ dominasi Romawi benar-benar dihancurkan dan ini menggoncang Eropa karena Eropa kehilangan kaki-kakinya tadi itu dan kemudian menjadi salah satu faktor terjadinya nanti perang salib. Karena kita tahu Romawi pada saat itu adalah pusat Katolik ya yang ada di situ. Nah, ini dalam fase Abbasiyah ya
ada beberapa kemunduran, tetapi di sini kita bisa melihat pengaruhnya tetap menjadi negara adidaya, dan itu adalah fakta. Jadi kalau sampai pada titik ini saya potong gitu ya, hari itu Inggris tidak ada pembicaraan di mana dia, ya gitu ya, maksudnya perannya Amerika apalagi belum lahir. Nah itulah yang disebut dengan up and down dari sebuah peradaban. Nah inilah pentingnya kita sebagai Muslim, sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pemikir, sebagai seorang siasyun, sebagai seorang fuqaha, ya seorang fakih, untuk memiliki polimet, ya kalau kalau bahasa sekarang itu disebutnya polimet gitu ya. Jadi kemampuan talent yang utuh agar kita ini bisa menjaga umat ini gitu ya. Ketika talent itu hilang, kita kemudian menjadi manusia-manusia yang parsialis gitu ya, maka yang terjadi itu adalah kita menjadi bangsa yang mundur. Kemudian dilanjutkan perang salib, ya mereka berhasil menguasai Baitul Maqdis tahun 1099, kemudian berhasil direbut lagi oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187, ya di sebelumnya perang Hittin, dan kemudian masuk nanti ke apa namanya penyerahan dari Al-Quds itu sendiri. Kemudian masa khilafah Mamluk ya di Mesir, ya kemudian nanti disambung di situ ada perang Ainun Jalut gitu ya di dekat Palestina ya hari ini gitu ya. Nah perang antara Saifuddin Qutuz ya bersama panglimanya ya Az-Zohir Babiris yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang meruntuhkan khilafah Abbasiyah pada tahun 1258. Jadi perang Ainun Jalut ini sangat luar biasa. Nanti silakan didalami sendiri begitu ya. Di mana saat itu ada semacam mitos bahwa Mongol yang begitu brutal begitu ya, itu tidak bisa dikalahkan. Tapi ternyata kemudian di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin Qutuz ya itu sangat ini apa sangat sangat mungkin itu terjadi gitu. Nah, berikutnya fase berikutnya adalah Utsmaniyah ya, salah satu yang kemudian penting untuk dicatat itu adalah penaklukan Konstantinopel ya tahun 1453, di mana Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dan mengganti nama itu dengan Istanbul ya. Islambul, Islam itu Islam, Bul itu kota. Jadi dengan apa namanya ejaan atau logat ya kalau boleh dibilang dari ini dari Turki itu jadi Istanbul gitu ya yang ada di situ. Dan ini berdasarkan uh, apa kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya. Ini fasenya itu kalau kita hitung ke belakang itu sekitar 825 tahun gitu ya, di mana waktu itu Rasul ditanya oleh seorang sahabat, ayyuhal madinata ini tuftahu awalan ya Rasulullah, ya Konstantinia au Rumiyah, ya jadi dari dua kota ya mana yang dibuka lebih dahulu ya Rasul, Konstantinopel atau Rum. Maka faqala Rasulullah SAW ya Madinatul Herakliu tuftahu awalan, yakni Konstantinia. Jadi kotanya Heraklius ya itulah yang dibuka lebih dahulu atau ditaklukkan lebih dahulu, yaitu Konstantinopel. Jadi dari sinilah motivasi itu terus membuka inspirasi selama 825 tahun. Jadi kalau hari ini kita ditanya kalau gitu Roma kapan? Ya Roma itu akan ditaklukkan pasti. Tapi waktunya kapan tergantung daripada umat Islam. Dan disitulah kemudian ikhtiar kita. Jadi tidak boleh menunggu. Jadi di sini Konstantinopel, nah di sini Rom. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat peta ini itu adalah sebagai visi dari seorang Muslim, ya sebagai gambaran agar dia memiliki satu dorongan yang kuat ketika melakukan perjuangan. Nah ini beberapa visualisasi daripada penaklukan Konstantinopel yang sangat-sangat luar biasa, yang memposisikan akhirnya Muhammad Al-Fatih sebagai apa namanya uh, apa namanya panglima yang diberkahi begitu kira-kira, sebagaimana juga prajuritnya gitu ya. Nah ini posisi Italia hari ini. Nah ini hari ini yang seharusnya kita menjadi sangat-sangat apa namanya bersemangat. Nah ini di sini kalau ada yang sudah pernah ke Roma ya itu di sini ya ada yang namanya eh, apa namanya satu gereja yang menjadi pusat ya daripada Vatikan itu sendiri gitu ya. Jadi ini kotanya kecil. Jadi jangan lupa Vatikan itu adalah negara begitu ya. Jadi jangan salah gitu ya. Jadi Italia itu adalah negara ya punya kota, salah satu kotanya itu adalah Roma. Ya, Roma itu di dalamnya itu ada Vatikan. Nah, makanya kemudian duta besar hari ini itu biasanya adalah duta besar untuk Roma dan ya tahta suci biasanya disebutnya itu, atau kemudian apa namanya Vatikan gitu ya. Jadi itu adalah negara memang hari ini. Jadi penduduknya kurang dari 1.000 dan dia memiliki otoritas secara mandiri. Nah, sampai kemudian akhirnya khilafah Islam di Istanbul dihapuskan tahun 1924.
sebagaimana sudah kita jelaskan di dalam buku Kaifa Udimat Al-Khilafah. Nah, itu catatannya kedua. Jadi panjang itu penulis memberikan itu, saya tadi menambahkan beberapa datanya untuk lebih memberikan apa namanya penekanan-penekanan tadi itu. Dan kemudian catatan yang ketiga, penulis buku ini mengajak pembaca untuk mencari akar masalah ya dari kemunduran umat, dan kemudian menyampaikan urgensi daripada tadi membahas tentang kebangkitan yang hakiki itu harusnya bagaimana. Jangan sampai kemudian kita terjebak. Nah, kata beliau kutipkan salah satu ada ya bahwa eh, orang yang atau orang yang dikerubuti ya oleh orang-orang yang lapar, begitu kira-kira gitu ya. Nah, ada satu hal yang menarik ya, para sahabat bertanya gitu ya, eh, wamin kilatin nahnu yauma itu gitu ya, apa yang jumlah kita saat itu sedikit, antum yauma idin un kagusa isai ya, tidak pada hari itu kalian banyak tapi kalian seperti buih gitu ya, dan buih di lautan itu ya yang apa, yang kemudian ya Allah ya menghilangkan ya rasa gentar dari dada musuh. Padahal rasa gentar itu dari dada musuh itu eh, apa senantiasa apa ditanamkan ya ketika kemudian menghadapi umat Islam gitu ya. Dan Allah menimpakan apa kelemahan di hati kalian. Maka sahabat itu kemudian bertanya ya ketika Rasul memberi kata-kata kunci gitu ya. Dan di dalam diri kalian fikulubikum al-wahn. Mahuwa wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Jadi ini sebenarnya kata kunci yang sangat luar biasa. Jadi kata wahn ini kalau kemudian kita uraikan nanti gitu ya, ketika kemudian kita ini silau menghadapi berbagai sistem yang begitu apa namanya menggoda, hanya sistem kapitalistik kah misalnya atau sistem komunistik kah misalnya begitu ya, itu akhirnya kemudian membuat kita ini tidak berani gitu ya. Padahal di dalam kitab Kaifa Hudimat itu disebutkan ada satu hal penting ya yang terkait dengan qadhiyah al-masiriyah, yaitu persoalan utama, yaitu apa yang harus kemudian persoalan ini dipertahankan antara hidup dan mati. Satu adalah menyangkut masalah akidah, yang kedua itu adalah masalah kepemimpinan gitu. Jadi kalau orang sudah takut, aduh gimana 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 segala macam, ya itulah yang kemudian sekarang ini. Sementara orang-orang kafir ya begitu brutal di mana-mana. Padahal Rasul bersabda, nusir tuh birro'bi masyuratan syahran. Aku diberi kemenangan dengan kegentaran. Jadi kegentaran itu kalau dari efek dan itu adalah efek gentar. Jadi orang baru ngomong saja itu orang sudah takut, begitu ya kaum muslimin. Apalagi umat Islam datang beneran. Nah sekarang ini terbalik, gitu ya. Pangkalan militer Amerika itu di mana-mana, gitu. Umat Islam udah mikir, wah nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, begitu menghadapi musuh-musuh Islam. Padahal ya Rasul dulu diberikan kemenangan yaitu sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan menuju ke tempat pertarungan, begitu ya. Kegentaran itu sudah menjangkiti musuh-musuh. Maka dalam konteks perang Mu'tah kita bisa melihat bagaimana kemudian Romawi itu lari terbirit-birit gitu padahal jumlah mereka lebih besar gitu ya. Nah, di dalam hadis yang lain ya ini saya tambahkan dari apa yang ditulis oleh apa namanya dari penulis kitab gitu ya. Jadi kalian itu nanti akan mengikuti sejengkal demi sejengkal gitu ya. Sibron bis sibrin wa zira'an bi zira'in. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalian ikuti ya ketika dia masuk ke lubang dobun ya, dobun ya lubang apa kadal ya, kalau dalam bahasa ini kadal gurun ya yang ada di situ. Ya, ini yang sering diolok-olok sekarang itu jadi kadrun ya, kadal gurun ya oleh orang-orang PKI. Itu sebenarnya orang-orang komunis yang menggunakan istilah pertama pada kaum muslimin. Jadi para penggunanya itu ya hari ini pasti tidak akan jauh-jauh dari situ ya. Maka kemudian Rasul mengatakan, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Gitu ya. Maka Rasul mengatakan faman. Nah, siapa lagi? Nah, gitu kan gitu kalau bukan mereka. Begitu ya. Maka beliau dalam satu sabdanya lain juga mengatakan, maka demi Allah ya ma al-fakru ya akhsha alaikum ya. Jadi bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, walakin akhsha antub satu dunya alaikum. Ya, aku khawatir dibentangkan dunia atas kalian sebagaimana telah dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian ya, kama busitat ala man kana qablakum.
gitu ya. Lalu kalian berlomba-lomba ya padanya sebagaimana mereka berlomba-lomba, kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Di Fir'aun yang seperti itu akhirnya dibenamkan, Korun dibenamkan dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini penting ya untuk mendiskusikan ulang gitu ya, di tingkat dunia hari ini misalnya tentang Gaza, tentang Rohingya, tentang Uighur, ya tentang Indonesia sendiri hari ini pasca apa namanya Pilpres kemarin ini akan menuju kemana begitu ya dengan berbagai apa namanya penguasaan ya apa negeri ini oleh segelintir orang begitu ya baik asing maupun asing begitu ya dan para kompradornya ya para antek-anteknya ya yang ada di situ. Maka terakhir penulis itu kemudian mengutip surah Al-Maidah ya ayat apa namanya 15 dan 16. Ini untuk menegaskan ulang tentang apa yang akan didiskusikan di dalam buku itu ya beliau kutipkan di situ ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ya katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Ya wahai ahli kitab sungguh rasul kami telah datang padamu menjelaskanmu banyak hal ya dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan begitu ya. Nah, sungguh qad ja'akum ya minallahi nuru wa kitabum mubin. Ya, telah datang kepada kalian cahaya ya nur ya dari Allah ya nur wa kitabum mubin dan kitab yang menjelaskan yahdi bihillahi man taba'a ridwanahu subulasal. Ya, dengan kitab inilah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Ya, jadi subulah salam kata kuncinya di situ wa yukhrijuhum dan mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur ya mengeluarkan ya dari kegelapan menuju cahaya biizni dengan izinnya wayahtihim ila siratim mustaqim dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Maka dalam konteks inilah sebenarnya beliau penulis kitab ingin kemudian mengatakan urgensi dari kebangkitan hakiki itu jalannya harus bagaimana begitu. Terima kasih itu sebagai pengantar Kang Azhar dan juga Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat Rahmatullah. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kita mungkin nanti bisa lanjutkan di dalam dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi tadi beliau telah menjelaskan kepada kita di awal ya, setidaknya memaparkan kita berkaitan dengan poin-poin ataupun isi dari kitab. Di antaranya beliau membagi tadi ya, ada 3 fase atau ada 3 kondisi, yaitu kondisi awal, kemudian kondisi saat ini, kemudian yang kita eh, lakukan ya, apa yang mestinya diupayakan. Ini alhamdulillah eh, cukup menarik kita nantinya pastinya untuk akan lebih detail ya mengupas kitab ini karena memang bisa jadi kitab ini seperti yang beliau sampaikan juga bisa menjadi bahan bacaan ataupun referensi lain dalam ya. Mohon izin pada Bapak Ibu jamaah jika ada yang ingin bertanya karena memang ini kita buka sisi tanya jawab ya karena ini memang masih perdana bisa kalau memang Bapak Ibu yang ingin bertanya kirimkan saja pertanyaan Bapak Ibu ke kolom chat atau jika ada yang ingin mau bertanya langsung seputar tentang kitab ini eh, bisa langsung raise hand dan insya Allah kita nanti mintakan kepada Ustadz untuk menanggapi ya pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, dari pertanyaan dari
Ya. Kita tunggu lagi ya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kirim dulu aja. Insya Allah nanti kita akan minta pada Ustadz untuk menjawabnya nanti ya. Oke, sembari menunggu Bapak Ibu jamaah sekalian, Ustadz, Ini ada satu nih, iya, ada dari yang di Zoom ya. iya. Sebelum kita Baik. jawab, Ustadz, ini sembari menunggu Ustadz, sembari menunggu yang lain. Ya. Sebagai diskusi di awal, tadi yang sempat Ustadz coba papar ulang ya ke kita, papar ulang kepada kita berkaitan dengan sejarah kaum muslimin, kemudian sampai di ujung keruntuhan kekhilafahan. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah Ustadz, apa sebenarnya sih korelasi antara keruntuhan khilafah dengan mundurnya kaum muslimin, Ustaz? Ya. Nah, jadi ini cukup menarik. Apakah khilafahnya dulu atau mengupayakan kebangkitannya dulu, Ustaz? Nah, karena ini boleh jadi nanti kan, ya mungkin meskipun nanti kita yakin ada penjelasan itu di dalam kitab ini, cuma ini agak sedikit menggelitik. Bisa saja di antara kita di tengah kaum muslimin yang mencoba memeriahkan lah kita bisa bilang dari pergerakan-pergerakan kaum muslimin yang ada untuk mengupayakan kembali kondisi terbaik kaum muslimin di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Ini gimana nih, Ustaz? Ya, jadi kalau bicara mana yang lebih dahulu gitu ya. Jadi sebenarnya perubahan itu akan tetap apa namanya dimulai ya itu adalah dari proses apa yang kita sebut dengan proses kesadaran gitu ya. Jadi kalau kita dan ini sebenarnya adalah bukan sesuatu yang harus di apa namanya dibenturkan gitu ya. Jadi antara bangkit dulu atau kemudian nanti apa namanya khilafah dulu kan gitu kira-kira gitu ya. Karena banyak banyak orang yang apa namanya kadang-kadang justru terputus gitu ya. Padahal apa Islam itu adalah ya akidah wa syariah gitu ya. Jadi kalau kita kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu kan amanu wa amilu sholihat. Amanu wa amilu sholihat itu berulang ya. Itu sebenarnya kalau nanti dikaitkan dengan janji Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat An-Nur gitu ya wa Allahu alladziina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifannahum dan seterusnya. Itu sama, itu kata kuncinya itu ada dua, yaitu amanu wa amilu solihat. Nah, kalau kita uraikan sebenarnya Islam itu ya amanu wa amilu solihat tadi itu. Ada akidahnya, ada syariahnya. Gitu. Artinya apa? Kalau ada orang yang ingin kemudian dalam konteks hari ini, ya tidak ada khilafah atau khilafah sudah dihapuskan, maka startnya dari mana? Startnya adalah dari bagaimana kemudian mengembalikan pemikiran Islam ya secara ideologis gitu ya artinya secara komprehensif kalau dalam bahasa Al-Qur'an secara kafah begitu ya itu dalam dalam tubuh umat ini ya sebagai satu apa gerakan yang sifatnya dinamis begitu ya jadi bukan hanya sekedar pada perorangan saja gitu ya makanya sangat menarik kalau ada orang yang kemudian nanti melanjutkan begini oh orang Yahudi itu akan takut kalau kemudian umat Islam itu sholat subuhnya seperti kemudian sholat Jumat gitu. Itu sebenarnya orang kalau kita cermati kata-kata itu kelihatannya benar, padahal sebenarnya tidak. Tidak sepenuhnya benar maksudnya gitu ya. Karena apa? Karena yang orang sholat subuh itu belum tentu juga semuanya itu paham tentang apa yang kemudian harus dilakukan ketika keluar sholat. Nah gitu. Jadi artinya apa? Bahwa indikator daripada kemudian kebangkitan itu sebenarnya nanti ini sebenarnya saya spill sedikit ya terkait dengan apa namanya konsep yang nanti akan dibahas detail oleh apa namanya Syekh Ahmad Al-Khossos ini itu adalah terkait dengan bagaimana kemudian kesadaran seseorang itu dimulai dari tadi kesadaran dia akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian kesadarannya itu
apa mendorong dia untuk taat pada Allah, maka kemudian disitulah sebenarnya esensi kebangkitan. Jadi antara orang yang ketika dia mengucapkan syahadat, kemudian dia apa namanya menjadi taat pada Allah untuk semua hal, ya makanya dalam hadis yang lain nanti disebutkan gitu kan dengan bahasa yang sederhana sekali ketika Rasul itu di apa namanya ditanya oleh seorang Badui itu amin billah gitu ya amantu billah sumastaqim gitu aja kamu beriman ya kepada Allah setelah itu istiqomah. Itu apa maknanya? Maknanya itu dua itu saja. Amanu amilus solihat ya amanu amil wa amilus solihat itu saja sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh, apa namanya sekarang seperti yang saya tadi sampaikan gitu ya. Ini untuk sedikit memberikan satu apa namanya titik kritisnya begitu ya. Ketika orang apa namanya beriman tapi tidak mau kemudian menerima ya totalitas daripada Islam itu pada masalah dan tidak sama juga ketika orang mau apa namanya hukum dengan hukum-hukum Allah tapi motifnya bukan karena akidah. Ah itu juga kemudian jadi masalah. Jadi intinya apa? Bahwa kita tidak perlu untuk kemudian membenturkan antara apa namanya antara kebangkitan dalam pengertian bangkit dulu kemudian baru khilafahnya dulu begitu. Karena ini adalah sebenarnya satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan apalagi kemudian di apa ya seolah-olah itu dianggap sebagai sesuatu yang berbeda atau dua entitas gitu ya. Jadi ada yang mengatakan misalnya eh, tujuan Rasul itu adalah untuk tauhid, misalnya begitu ya, bukan untuk menegakkan khilafah. Loh, kalau tauhidnya itu kemudian sudah sempurna, konsekuensinya apa? Gitu kan? Kan itu adalah keterikatan pada hukum-hukum Allah. Jadi sangat aneh kalau kemudian orang bertauhid tapi menolak khilafah. Misalnya begitu. Atau sebaliknya, orang kemudian setuju khilafah tapi motifnya bukan karena keimanan. Itu juga problematik juga begitu kan. Sehingga dari sini kita seringkali apa namanya harus apa namanya mengingatkan bahwa Islam itu adalah komprehensif ya. Jadi komprehensif itu artinya dari tadi masalah akidah sampai kemudian masalah syariat itu sendiri. Dan hari ini faktanya ketika khilafah runtuh gitu ya, maka kemudian dari mana kita mulai? Ya tentu kebangkitan itu dimulai dari kesadaran umat Islam akan keimanannya tadi, tetapi tidak boleh berhenti hanya sampai di situ gitu ya. Jadi kalau dimulainya dari Thoriqul Iman, maka ujungnya itu adalah kepada apa? Kepada apa namanya daulah, kepada tegaknya daulah. Kenapa? Karena negara itulah yang nanti akan kemudian menjaga ya, kemudian agama ya dalam bahasa Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa ad-dinun usul. Jadi agama itu adalah sebagai asas, sementara kemudian apa namanya negara itu adalah sebagai harisun, sebagai penjaganya. Kalau sesuatu itu tanpa asas dia akan runtuh dan kalau tanpa kemudian apa namanya penjaga tentu saja dia akan kemudian juga mengalami tadi apa namanya kesirnaan gitu ya yang ada di situ. Jadi saya kira itu Kang Asyar ya untuk ini. Jadi mari kita coba berpikir komprehensif. Jadi jangan jangan sampai nanti akidah dulu gitu ya. Terus kemudian nanti ketika bicara tentang Palestina apa namanya nanti dulu gitu kan misalnya atau sebaliknya orang mau bicara tentang khilafah tapi ketika ditanya tentang akidah dia tidak tidak nyambung misalnya pokoknya khilafah nah itu juga tidak bisa apa namanya tidak bisa dibenarkan kenapa karena sekali lagi simple sederhana Islam itu akidah wa syariah ya keimanan dan amal soleh begitu ya. Itu poin awal ya yang bisa saya sampaikan kemudian kita masuk ke ini aja ya mungkin ya ke Zoom ya. Dari siapa ini ibu atau bapak ini? Ibu ya, mudah-mudahan ibu. Mohon maaf kalau keliru ini. Eh, Bagusnya sih ini ya, biar nanti lebih saya bisa lebih ini. Mohon nanti dicantumkan tempat ya. Jadi biar kita tahu ini para jamaah ya majelis ini dari mana gitu ya, sehingga nanti kita bisa bisa apa namanya, mudah-mudahan bisa lebih apa namanya tadi interaktif gitu ya. Jadi yang pertama dari Ibu ya, mungkin kalau salah mohon di ini kan Ustadz izin bertanya dari hadis Nabi yang mengatakan umat Islam seperti buih saking banyaknya tetapi terkena penyakit wahan yang sudah diketahui bahwa hadis ini sudah terjadi saat ini ya yang sangat luar biasa umat cinta dunia. Pertanyaan bagaimana memerangi penyakit wahan itu ya. Jadi ya kalau kita balik logikanya Ibu secara sederhana begitu ya. Jadi kalau kemudian cinta dunia dan
apa namanya apa takut mati, maka kemudian yang menjadi kata kuncinya itu ya adalah jangan cinta atau jangan dikendalikan oleh dunia. Bahasanya itu. Jadi jangan mencintai dunia itu lebih dari sekedar yang dibutuhkan. Dan yang kedua itu adalah tidak boleh kemudian kita takut mati gitu ya, apalagi mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu ditarik lebih dalam lagi nanti kuncinya di mana? Kuncinya ada di akidah. Kuncinya ada di keyakinan kita bahwa ya kita hidup ini adalah punya misi gitu ya. Jadi misi hidup kita itu sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah ya yang kemudian harus secara vertikal habluminallah, tapi pada saat yang sama kita adalah sebagai khalifah, sebagai apa namanya pemimpin di dunia ini. Maka di dalam konteks hubungan yang sifatnya hablum minan nas, di situ kemudian kita harus menggunakan apa namanya tadi aturan-aturan Allah ya di dalam melakukan berbagai tadi pengaturan urusan-urusan dunia yang kemudian nanti kita kenal itu sebagai politik karena apa namanya siasah yang kita mau riayatus unil ummah gitu ya mengatur urusan-urusan umat ya dakhilian wa kharijian di dalam dan di luar negeri begitu ya. Jadi kalau dalam konteks ini itu inti dari semua rasa takut itu adalah sirnanya apa namanya zuhud gitu ya. Jadi kalau zuhud itu apa? Zuhud itu adalah memiliki dunia tanpa kemudian dikendalikan dunia gitu ya. Kalau dalam bahasa Imam Ali itu bahkan lebih lebih anu lagi, lebih tegas lagi. Dunia ya, beliau mengatakan wahai dunia aku ceraikan engkau calak tiga. Gitu so sampai sampai pada titik yang apa ya mungkin levelingnya udah berbeda lah begitu kira-kira gitu ya. Artinya apa? Dunia boleh diambil sekedarnya. Kenapa? Karena dunia ini adalah masru'atul akhirah ya ladang untuk menuju kepada akhirat. Tetapi yang tidak boleh itu adalah kemudian kita dikendalikan oleh dunia tadi itu. Sehingga semua motivasinya itu bukan kepada akhir, tetapi adalah kepada hal-hal yang sifatnya dunia dan dunia itu bisa macam-macam nanti ya, ya yang sifatnya material, baik itu dalam bentuk manusia, kecintaan pada keluarga, ya suami, istri, anak, ya harta, macam-macam dan seterusnya, atau kedudukan dan seterusnya yang sifatnya tadi apa namanya mungkin tidak secara zohir langsung langsung terlihat begitu. Nah, yang kedua apa dalam satu call itu dikatakan jadi kalau tadi saya ulangi, inti dari rasa takut, takut mati tadi itu, ya atau takut tadi kehilangan dunia itu karena tidak ada zuhud. Karena apa? Dunia itu kemudian mengendalikan kita, gitu. Jadi makanya kalau dalam konteks ini hati-hati di situ ada problem berarti tentang masalah akidah. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita di dalam kehidupan ini, maka kemudian kita harus tawakal hanya kepada Allah. Semua urusan kepada Allah begitu ya. Tetapi pada saat yang sama kita taat kepada hukum-hukum Allah. Jadi kalau kemudian kita misalnya untuk yang laki-laki di apa namanya wajibkan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, bagi orang-orang yang ditanggungnya, bagi seorang pemimpin itu harus menerapkan hukum-hukum Allah kepada rakyatnya dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada apa wilayah yang dikuasai. Tetapi semua hal tadi baik contoh dia sebagai seorang kepala keluarga maupun dia sebagai seorang pemimpin di dalam masyarakatnya itu harus basisnya karena ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nanti terjadi waduh saya besok makan apa? Ah itu problem itu masalah akidah sudah. Gitu ya. Atau pemimpin mengatakan kalau kemudian saya terapkan Islam, waduh jatuh saya besok. Gitu ya. Gitu. Nah, itu berarti dia sudah dari awal tidak bertawakal kepada Allah. Padahal tawakal itu bukan di akhir, ya. Saya pernah singgung tawakal itu dari sejak awal faida azamta fatawakal Allah. Kalau kita mau hidup, ya, kita mau hidup itu artinya kita ini mau mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup itu akan kemudian menjadi apa namanya? Ringan gitu ya. Karena apa? Karena semua persoalan kita akan hadapi dengan bekal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah puncak. Ya tadi yang seperti yang disampaikan bahwa di dalam satu topik nanti dibahas puncak daripada saadah dari kebahagiaan itu adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin tapi tidak diridhoi oleh Allah, selesai. Walaupun kelihatan dipuja-puja gitu. Jadi kepala rumah tangga atau jadi pengurus rumah tangga gitu ya. Jadi maksudnya jadi suami atau istri atau anak dan seterusnya. Tapi kemudian dia tidak berbekal kepada ketakwaan kepada Allah, tidak akan ini. Nah, makanya ada satu
satu hal yang menarik untuk menghilangkan sikap wahan tadi itu. Ini kalian kalau kikir gitu ya. Ini ada saya kutipkan dari sebuah kalimat seorang ulama itu ya, atas waktu, tenaga dan harta kalian untuk dakwah ya, itu kenapa? Kalau kalian kikir itu karena berpangkal dari sirnanya zuhud di dalam dada kalian. Nah, ini berarti tadi logikanya tinggal dibalik aja begitu ya. Jadi kalau kalau kita tidak ingin kikir ya, baik waktu kita, harta kita gitu ya, kemudian tenaga kita dalam konteks dakwah maupun amal soleh secara keseluruhan, maka kita harus hilangkan rasa apa namanya? Kita hadirkan kembali zuhud tadi itu gitu ya. Kita butuh dunia ya sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan, begitu kan? Dan kemudian apa namanya? Kita tidak dikendalikan oleh dunia sedemikian rupa sehingga kemudian apa? Ketika kita saatnya dipanggil pulang, ya kita tinggal pulang. Tidak perlu kemudian takut. Justru kalau kita hartanya banyak sekali, bukan hanya banyak tapi banyak sekali, itu pikirannya dan nanti jangan jangan dipikir sederhana itu nanti hisab di mata Allah gitu gitu ya. Tapi kalau tidak punya harta karena kemudian semuanya sudah diberikan kepada yang berhak, ya tidak ada masalah, karena itulah yang kemudian menjadi amal kita kan harta itu walaupun bertriliun-triliun ada di rekening, kalau dia nanti itu tidak menjadi amal soleh tadi itu, forget it ya, dia tidak akan menolong kita di dalam kehidupan akhirat nanti gitu ya. Itu saya kira uh, apa namanya poin poin pentingnya saya kira di situ mungkin eh, Kang Azhar tadi ya, terkait dengan pertanyaan Ibu Tri ya tadi ya. Ini sekali lagi ibu atau bapak ini? Mohon dikonfirmasi ya. Saya mohon maaf, maksudnya Ibu, kalau tadi ibu, ibu ya, ibu betul Ustaz. ibu ya. Oh ya, iya, baik. Terima kasih. Ini udah ada ya Medan ya, di Medan ya. Terima kasih ibu. Yang ada di situ. Kemudian dari siapa ini? Pak Fadil ya. Pak Fadil Arifin di mana ini? Pak Fadil, Ustaz, kata An-Nahdhah atau kebangkitan itu kan kata yang muncul pertama kali di awal paragraf pertama kitab Nizamul Islam. Apakah buku ini memang diinspirasi dari kalimat An-Nahdhah di kitab Nizamul Islam? Ya. Jadi sebenarnya salah satu ya, beliau ini kan syabab dakwah ya, Syekh Ahmad Al-Qasas itu. Jadi memang buku ini itu ditulis untuk kemudian lebih mendetailkan tentang apa yang disebut dengan An-Nahdhah tadi itu. Di dalam kitab Nizam Islam memang betul disebutkan di situ ya, bahwa kebangkitan itu adalah ya dimulai dari tadi perubahan pemahaman ya yang ada di dalam apa namanya diri seseorang. Makanya kemudian di dalam nizam Islam itu kan dikutipnya kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan yang ada dalam diri satu kaum hingga kemudian mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Pertanyaannya, apa yang ada dalam diri itu adalah pemahaman mereka. Karena pemahaman itulah yang nanti akan berkorelasi dalam suluk. Ya, suluk itu apa namanya? Perilaku ya, afal ya, perbuatan yang ada di dalam di seseorang. Makanya di situ nanti dibedakan antara pemahaman dengan pengetahuan. Antara kemudian yang diskusi kita bangun itu adalah dari maklumat menjadi mafahim atau mafhum, dan baru kemudian dia menjadi dasar dari perbuatan seseorang tadi, sehingga perbuatannya itu akan kemudian nanti menunjukkan dia bangkit atau tidak. Jadi kalau orang muslim itu makan ya apa saja yang kemudian dia mau makan ya tanpa memperhatikan halal haram, itu artinya dia memang orang yang sama dengan hewan ya, dalam konteks perilakunya tadi itu. Karena apa? Berarti dia tidak menggunakan pemikirannya, pemahamannya tadi untuk memilah-milih gitu ya. Nah, artinya dia kalau dalam konteks bahasa dia tidak bangkit. Ya, dia terpuruk sebenarnya itu. Walaupun dia mungkin makan segala macam harta korupsi dan sebagainya. Tapi ketika kemudian dia makan walaupun cuma sedikit ya, tetapi itu adalah harta yang halal tadi itu, maka insya Allah itulah yang disebut nanti dengan bangkit secara konteks perilaku individu tadi itu. Jadi memang mungkin bahasanya bukan diinspirasi ya. Jadi buku ini memang untuk menjelaskan begitu ya, karena memang kitab maaf, Nizam Islam itu lebih dahulu. Kitab Nizam itu sudah tahun 53 ditulis ya. Jadi tetapi mungkin banyak pertanyaan ya terkait dengan itu. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan An-Nahdhah itu? Nah, maka Syekh Ahmad Al-Qasas ini kemudian menulis buku terkait dengan itu dalam posisi beliau sebagai salah seorang aktivis dakwah tadi itu. Pak Hirman Basir di Makassar
Izin bertanya Ustadz, apakah gerakan keagamaan yang bekerja sama dengan gerakan politik untuk menyebarkan mazhab ini sebagai gerakan Wahabi yang bekerja sama dengan Ibnu Saud yang ternyata anti penjara dengan tujuan menyebarkan mazhabnya yang katanya memberikan tauhid bisa dikategorikan bentuk upaya gerakan kebangkitan. Ya kalau kita lihat nanti kan ada kebangkitan yang sahih, Pak. Ada kebangkitan yang gairu sahih. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau kemudian kita kritik ya jelas itu adalah bentuk kebangkitan yang gairu sahih tadi itu. Karena apa? Justru dia ada dua dimensi di situ kritiknya. Kritik pertama terhadap substansi daripada isi gerakannya tadi yang justru malah kemudian apa namanya tidak menerapkan Islam secara kafah tadi itu. Yang kedua, ya politiknya. Nah, itu sebagai pernah di kitab Kaifahudimat itu kemudian adalah bentuk daripada apa namanya kalau bahasa saya itu bunuh diri politik gitu. Jadi kalau bahasa ininya keras itu ya jadi political suicide gitu ya. Jadi bunuh diri politik itu apa? Justru dia merasa kemudian melakukan sesuatu padahal itu sedang dalam apa orbit atau dalam kendali daripada penjajah itu. Salah satu pernyataan misalnya kalau kita lihat secara lebih detail itu adalah ketika misalnya kasus Palestina gitu ya. Harusnya Anda hijrah, gitu kan. Pertanyaannya hijrah kemana? Begitu kan. Wong Mesir ditutup, gitu kan. Yordania ditutup, gitu. Jadi gimana itu logikanya? Begitu kan. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah Anda menyerukan kepada penguasa Muslim ya atau lebih khususnya penguasa Arab Saudi begitu ya Raja Salman misalnya atau MBS yang the real powernya sekarang ini the real rulernya yang ada di situ untuk kemudian melakukan itu faktanya kan tidak kan itu hanya menjadi sebuah kata-kata yang justru kemudian menunjukkan ketidakfahaman terhadap realitas politik termasuk konstelasi internasional. Kenapa? Karena dia memang tidak memahami aspek politik daripada apa namanya persoalan ini gitu justru ya termasuk ketika dia tidak merasa dimanfaatkan ya oleh kemudian Inggris itu karena ketiadaan kesadaran politik yang kemudian terjadi. Apa yang saya sebut kesadaran politik al-wa'yu asyasi itu artinya berarti kefahaman terhadap berbagai peristiwa berita dalam sudut pandang Islam. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya dia dia apa namanya membid'ahkan orang gitu ya. Jadi itu problemnya di situ gitu ya. Jadi justru itu adalah ironi ketika kemudian secara dimensi substansi malah tidak ada arah dalam konteks untuk menerapkan Islam secara totalitas ya tentu dengan tahapan-tahapan yang diteladankan oleh Rasulullah SAW dan yang kedua adalah aspek politiknya justru dia dalam kendali ya dari pihak lain. Saya kira itu Pak ini ya Pak Hirman ya mudah-mudahan sedikit banyak bisa merespon. Kemudian dari eh, Pak Abu ini ya, Ustadz Abu Suhada ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang selalu menjadikan potongan-potongan sejarah kelam kaum muslimin untuk tidak mau kembali pada khilafah. Nah itu kita harus bedakan menjadi konsep dasar dari itu. Contoh sederhananya begini, kalau ada orang yang kemudian tidak sholat itu fakta kan, itu tidak semua Muslim faktanya kita lihat sholat atau taat untuk sholat, begitu kan? Nah tidak bisa kemudian kita tarik apa kesimpulan begini, kalau begitu sholat tidak wajib, gitu ya. Nah itulah yang kemudian banyak dipertanyakan daripada banyak saudara-saudara kita yang mualaf, gitu ya, yang kritis sebelumnya. Jangan kamu jadi Muslim, kenapa? Tuh lihat ya. Lihat apa maksudnya? Lihat orang Muslim itu begini, begitu dan segala macam yang ada di situ. Kenapa? Karena mereka menjadikan fakta tadi sebagai sumber hukum. Nah, itu poin utamanya di situ. Nah, makanya kalau kemudian ada potongan gelap ya kita katakan fakta itu terjadi sangat mungkin terjadi. Maksudnya gini, sangat mungkin itu artinya gini, harus diverifikasi dulu, jangan digeneralisir. Karena apa? Sebentangan sejarah umat Islam itu 1400 tahun gitu ya. Kalau kemudian itu dinegasikan hanya dengan potongan-potongan tadi itu begitu ya, itu sangat naif kalau menurut saya. Kenapa? Karena ya fakta itu menunjukkan apa bahwa memang Islam itu atau pemerintahan Islam itu ya pemerintahan yang dijalankan oleh manusia. Ya manusia itu sangat tergantung daripada tingkat kualitas ketakwaan di setiap fase, di setiap musim atau di setiap apa namanya waktu tadi itu. Jadi kalau mereka apa
justru menjadikan itu sama aja dengan kemudian loh, kalau begitu, kalau nanti ya contoh sederhana sekali lagi saya ulang tadi itu, kalau ada orang nggak sholat itu kemudian akhirnya nanti dia kata kalau begitu sholat nggak wajib dong kalau begitu, yang enggak lah. Artinya apa? Berarti sholat itu harus dikembalikan, hukum sholat itu wajib dilakukan itu karena ada dalil di situ. Nah, kita apa namanya, ngajak orang untuk menegakkan kembali Islam secara kafah dalam naungan khilafah itu karena ada dalilnya, gitu ya, karena ada dasarnya, bukan karena kemudian ada yang buruk-buruk tadi itu. Itu contoh sederhana aja. Siapa Ustadz Abu tadi ya, yang sehingga dari situ maka tidak ada alasan bagi orang-orang itu untuk menjadikan fakta tadi sebagai sumber hukum, karena al-waqi itu laisa masdarul hukum. Jadi apa namanya, fakta itu bukan sebagai sumber hukum. Yang menjadi sumber hukum itu ya Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang banyak orang yang kemudian lebih parah lagi ya, ketika ditunjukkan mana dalilnya gitu. Ada seorang yang apa namanya kemarin, misalnya apa, dia sekarang apa sudah tidak berkuasa lagi gitu ya. Ketika kemarin dia masih berkuasa, dia nantangin orang itu, mana itu yang kemudian ini apa namanya merasa punya dalil tentang khilafah, datang ke saya gitu. Nah, begitu didatengin kabur dia kan. Gitu. Nah, sekarang ketika kemudian dia tidak berkuasa lagi, tidak ngomong-ngomong lagi dia gitu ya. Saya bilang ketika diberikan apa dalilnya, dibuatkan bukunya, malah kabur. Nah, itu menunjukkan ketidak fairan di dalam diskusi tadi itu. Karena apa? Karena sebenarnya dia itu hanya gimmick aja. Gimmick itu artinya hanya ini saja lah gitu, hanya gestur-gestur apa ke kesombongan saja begitu. Yang kayak gitu sih sebenarnya tidak perlu terlalu dianu lah. Nggak perlu terlalu menjadi pikiran kita. Jadi tenang aja Ustadz Abu, yang paling penting fokuskan dakwah gitu ya, dalam konteks meyakinkan orang secara akidah bahwa Islam itu adalah satu-satunya pilihan. Yang kedua itu adalah bagaimana detail syariahnya termasuk sampai ke khilafah, jihad dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang menjadi penting untuk diinikan apa apa disampaikan gitu. Ya, Pak Fadil tadi ya, terima kasih. Waduh, ini kota tahu ini. Mudah-mudahan nanti bisa dikirim ke Bandung. Dikirim ke Bandung. Tahunya ya, Pak Fadil. Oh, ini dari Pak Ardiansyah tadi dari Medan, Ibu Tri tadi sudah, terima kasih Pak Herman sudah ya. Saya kira sudah ya semua ya, Kang Iya, eh, Azhar. Ada lagi iya, kira-kira yang masih ini iya. untuk Jadi sementara? eh, sebentar Zat, ini mungkin sebagai mungkin ya kalau tidak ada lagi sebagai pertanyaan penutup nih Ustaz. Eh, jadi kita bahas tentang kebangkitan Ustaz. Tadi di dalam daftar isi juga disampaikan baik dari pengusungnya berkaitan dengan ta'arifnya, upayanya dan semacamnya. Walaupun saya sebenarnya belum belum membaca detail ya atau belum membaca kitab ini, buku Ya, ini, ada satu yang agak menggelitik mungkin Ustaz. Mungkin di buku yang ya. lain juga dengan judul yang hampir mirip, eh, yaitu berkaitan dengan apa yang menjadi penghalang terbesar Ustaz, Hmm, buat kita untuk kalau yang dibahas itu langkahnya, nah ini penghalangnya Ustaz. Kita hmm. coba balik, nah kira-kira apa yang menjadi penghalang terberat umat ini untuk bisa bangkit Ustaz? Nah mungkin ini sebagai bisa Ya. dianggap penutup lah Ustaz pertanyaan. Baik, Monggo Ustaz. ada dua faktor ya. Ya, terima kasih. Ada dua faktor yang nanti akan menjadi tadi apa penghalang sesungguhnya itu. Jadi kalau kita petakan ya, mapping ya, itu ada dua. Faktor pertama itu adalah faktor internal di tubuh umat ya. Jadi bukan pada perseorangan, tapi umat ini secara keseluruhan. Dan itu sudah kemudian tadi sampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tadi itu dengan kata kunci al-wahan tadi itu. Gitu. Kalau saya tadi coba explore al-wahan itu ya tadi ya, sirnanya zuhud tadi itu, gitu ya. Jadi sirnanya zuhud itu berarti lemahnya iman, gitu. Jadi kalau kalau kita runut balik, makanya kemudian nanti apa namanya kelemahan di dalam konteks zuhud tadi itu ya, itu memang dasarnya akarnya itu adalah pada persoalan keimanan tadi. Keimanannya berarti tidak kemudian menghunjam di dalam dada. Nah, agar kemudian keimanannya itu apa namanya menjadi kokoh, nah itulah pentingnya kemudian umat Islam ini memahami ya, meyakini keimanannya tadi itu dengan cara yang mustanir.
ya dengan melalui proses berpikir yang mustanir yang cemerlang tadi itu. Jadi bukan kamu iman, ya iman gitu ya, iman ya gitu. Tapi begitu ditanya apa itu iman, ya belepotan kan gitu kan. Harusnya langsung kemudian orang iman itu begini, 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 begini kan begitu kan. Dan kemudian nanti itu dalam konteks lisan ya. Nah, ketika kemudian dalam konteks praktek dia juga kemudian dia harus menunjukkan tadi apa ketangguhannya gitu ya di dalam proses kehidupan. Itu ya, faktor pertama itu Kang apa tadi. Jadi faktor internal kaum muslimin berupa tadi sebenarnya kelemahan dalam konteks keimanan yang nanti kenapa kemudian ya definisi daripada Nahdhah ini sedikit tadi untuk melengkapi tadi itu adalah irtifaul fikri bi asasir ruh. Nah, itu kata kuncinya ada dua. Meningkatnya taraf berpikir umat dengan asas ruh. Asas ruhnya itu maksudnya adalah asas keimanan. Maka keimanannya harus benar dulu gitu ya. Dalam titik ini ya maka apa namanya proses keimanan itu menjadi hal penting yang harus diletakkan dengan benar. Jadi bukan apa keimanan yang melalui proses yang sifatnya doktriner gitu ya. Doktriner itu artinya dengan pemaksaan, bukan dengan satu proses kesadaran tadi itu. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor yang sifatnya eksternal. Tentu dalam konteks ini ya musuh-musuh Islam tahu betul seperti yang kita sudah kutipkan di dalam apa namanya Kaifahudimat gitu ya ketika siapa namanya itu Lord Curzon ya itu Menteri Luar Negeri Inggris pada saat ditanya Parlemen Inggris ya kenapa kemudian Anda usul keluar dari Turki ya, gitu kan Inggris dia mengatakan bahwa kami sudah menghancurkan dua apa spiritual power daripada umat Islam apa itu Al-Quran yang kedua itu adalah khilafah. Maksudnya apa? Mereka tahu betul. Jadi jangan dikira orang kafir itu bodoh gitu ya. Ya, justru kita yang kadang-kadang harus malu karena malah menolak khilafah itu menjadi malu-maluin sebenarnya. Wong Barat itu tahu betul kok tentang khilafah begitu. Mereka pernah diselamatkan, mereka tidak pernah lupa tentang apa kekhawatiran mereka. Yaitu apa? Mereka berusaha menghalangi itu dengan ya tadi membelokkan berbagai kemudian gerakan-gerakan tadi itu dalam apa namanya jalan yang justru kemudian tadi yang kita sebut sebagai garus sohih tadi itu apa intinya membebek mereka, membebek kepada peradaban Barat tadi. Jadi artinya apa? Faktor eksternal ini juga harus ya kalau tadi faktor keimanan harus di apa luruskan begitu ya, maka faktor eksternal ini harus kemudian nanti disingkirkan. Maksudnya apa? Dominasi, hegemoni, kolonialisme Barat dengan peradabannya itu. Makanya nanti kenapa dibahas itu peradaban. Makanya saya sarankan nanti sahabat-sahabat silakan baca sebanyak-banyaknya nanti ya buku apapun ya terkait dengan peradaban nanti kita dialog karena pertemuan-pertemuan berikutnya itu nanti kita akan lintas lintas bahasa itu ada bahasa Inggris bahasa Arab kemudian nanti bahasa Indonesia kita terjemahkan di situ kaitan nanti misalnya konteks ini contoh yang saya maksud apa itu sebenarnya inti daripada civilization itu apa sebenarnya peradaban itu sebenarnya apa nanti bedanya dengan apa namanya apa orang mengatakan kebudayaan itu sebenarnya apa ya gitu nanti kita akan lihat dari berbagai aspek itu agar kemudian nanti kita semakin paham bahwa apa yang kemudian kita hadapi ini sebenarnya begitu kita genggam Islam ini ya laksana apa namanya bara yang panas sekalipun gitu ya kita tidak akan lepaskan kenapa karena kita sudah yakin makanya di dalam apa namanya satu kaul itu disampaikan gitu itu disampaikan begini pastikan Anda untuk mati niscaya kehidupan akan diberikan pada Anda gitu ya jadi ahris alal maut ya tawahibu laka al hayah begitu ya apa maksudnya bahwa kalau kita itu sudah tahu betul yang pasti di dunia ini apa satu kan mati kan maka pastikan mati kita itu nanti husnul khotimah maka insya Allah apapun yang kemudian nanti kita lakukan itu semuanya akan hidup gitu ya. Maka kita nanti diingatkan kata-kata ini saya kutip dari apa namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka kemudian ketika kemudian ini kita dipanggil ya ya ayyuhalladzina amanu ya ya istajibu lillahi wali rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai apa namanya kaum mukmin gitu ya ya apa namanya jawablah apa yang kemudian di apa serukan oleh Allah ya dan Rasulnya tadi yang akan menghidupkan kalian di dalam tafsir itu salah satu bentuk daripada kehidupan itu adalah akidah masalah keimanan kita ini jadi kalau kita ditanya orang mukmin
nggak nyambung tuh, misalnya nggak jawab gitu ya, ya itu berarti nggak connect gitu. Disuruh saum nggak saum, disuruh sholat nggak sholat, suruh dakwah nggak dakwah, itu berarti nggak connect keimanannya tadi. Wong jelas-jelas disebut sama Allah. Yang kedua itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu konteksnya berarti syariat secara keseluruhan. Ditanya syariat malah membangkang gitu ya, dijelaskan tentang khilafah malah kemudian apa namanya melakukan apa namanya istilahnya ini apa penolakan dan seterusnya, itu juga sama. Dan yang ketiga itulah jihad fisabilillah. Jadi konteks apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tadi itu, Anda pastikan mati itu mau mati kayak gimana gitu. Jadi kan pilihannya sudah pasti kan. Hidup ini kan belum belum pasti nih. Maksudnya belum pasti mau baik, mau naik, mau turun. Yang pasti itu adalah mati. Pastikan mati dalam keadaan husnul khotimah. Caranya bagaimana? Maka insya Allah hidup kita nanti akan mengikuti semua ke arah sana, dan itu artinya bahwa kita siap untuk hidup gitu ya. Jadi jangan sampai nanti siap mati tapi nggak siap hidup gitu ya. Itu maksudnya hidup yang mulia tentu dalam 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 konteks ini. Baik, saya kira itu mungkin yang sebagai tambahan ya, Kang Azhar, nanti apa namanya referensi tentang peradaban Barat. Ya, boleh nanti kita share nanti ke Kang Azhar. Nanti saya sebenarnya lagi kumpulkan beberapa nanti yang apa namanya eh, apa namanya referensikan nanti. Salah satu ini mungkin untuk tugas ya. Saya itu apa mohon maaf kata-kata ini kadang-kadang anu terlalu sering ngomong tugas karena saya ngajar di beberapa kelas gitu ya. Jadi kadang-kadang ini ayo tugas ini. Tapi untuk ibu bapak sekalian mungkin bahasanya bukan tugas. Silakan dicari nanti tulisannya untuk referensi yang barat ya, itu adalah tulisan lama sebenarnya yang ditulis oleh Samuel Huntington, Profesor Samuel Huntington. Judulnya The Clash of Civilization. Nah, itu silakan untuk khususnya Bu apa namanya Bu apa Tri ya nanti, atau siapapun yang mau mau melakukan silakan ya. Jadi silakan berlomba-lomba. Oh, ini juga ada ini apa namanya? Sahabat saya ini Bu Priscilia ini jauh-jauh Kang Azhar dari Turki ini beliau ini. Ya untuk ikut kelas ini ya. Nah, di sini juga alhamdulillah Kak saya beri tugas juga. Itu langsung beliau tulis di sini kena tugas juga. Gitu ya. Jadi bukunya bukan buku ya, itu makalah, makalah lama sebenarnya The Clash of Civilization. Nanti ketika jadi di internet yang ada di situ. Kemudian yang kedua nanti saya lagi rekomendasikan beberapa, tapi nanti saya susulkan aja deh. Yang pertama itu aja dulu. Tadi sama yang buku yang pertama itu ya, yang tadi saya sebut tadi, yang kritik atas pemikiran pemahaman Barat apa namanya, yang tadi itu saya kira buku kemarin udah agak lama ya, jadi bukan buku agak lama sih, mungkin masih baru 2022 ya mungkin kalau nggak salah. Itu nanti sudah banyak dibedah, eh, nanti itu dibaca lagi. Nah, nanti kita kita mudah untuk melakukan ini apa namanya nanti diskusi di apa pertemuan berikutnya nanti. Baik, terima kasih. Mungkin mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya juga mohon doa mudah-mudahan saya diberikan kesehatan begitu ya, karena ini sudah cukup lama saya sebenarnya apa dalam kondisi yang tidak apa namanya apa fit begitu ya. Tapi mudah-mudahan atas doa ibu bapak sekalian, mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Kang Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.